Saya tiba-tiba malam bermimpi. Di malam hari, saya lupa hari apa. Di tengah malam saya mimpi, saya lihat itu langit, awan hitam. Tiba-tiba awan itu terbelah mengeluarkan seperti cairan yang seperti itu, kalau besi yang dipanaskan itu, besi yang ada seperti cairan besi yang dipanaskan, kurang lebih seperti itulah saya lihat. Tiba-tiba saya terbangun, saya kaget, langsung saya menangis, langsung saya menangis. Saya kadang-kadang dulu menangis, Ustaz. Artinya saya kalau ingat firman Allah Subhanahu wa taala itu, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada kebaikan di dalam hati mereka, pasti Allah menjadikan mereka mendengar. Saya kadang-kadang merasa, apakah saya ini berharga ya Allah sampai Engkau menjadikan saya bisa mendengar. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Saya ingat betul di tahun itu, seumur-umur barusan kali itu saya khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan itu saya khatam Al-Quran, saya tadarusan sendiri, dan khatam Al-Quran waktu itu. Ya di masa rekaman waktu itu di Jogja. Waktu itu. Ya, kemudian setelah itu, kemudian sudahlah ada mulai perasaan selalu tarik-menarik. Jadi saya belum tahu tentang hukum musik ya. Kita ini hanya tahu pembenaran bahwasanya ini kan kita cari maisha, cari uang, cari ini. Selalu membenarkan seperti itu. Sampai kemudian suatu saat ketika sudah kembali ke Kendari waktu itu, habis konser, ada masa jeda waktu itu, saya tiba-tiba malam bermimpi. Di malam hari, saya lupa hari apa. Di tengah malam saya mimpi, saya lihat itu langit, awan hitam. Tiba-tiba awan itu terbelah mengeluarkan seperti cairan yang seperti itu, kalau besi yang dipanaskan itu, besi yang ada seperti cairan besi yang dipanaskan, kurang lebih seperti itulah saya lihat. Tiba-tiba saya terbangun, saya kaget, langsung saya menangis, langsung saya menangis. Saya minta ampun, saya menangis. Kemudian pada waktu itu saya telepon kakak. Ya, selama ini kakak yang support sama saya, memang dia support selama ini saya, tetapi dia juga sebenarnya, dari dia juga saya banyak mengetahui tentang ilmu agama. Ada kakak perempuan waktu itu, dia kemudian saya tanya di mana kira-kira saya bisa konsultasi. Nah, kemudian kakak sampaikan seperti itu. Oh iya, saya dengar katanya di Kendari sekarang ada dai. Ada dai dari atas sih. Coba ketemu. Dialah Ustadz Zezen, Al-Ustadz. Situ awalnya ya, Ustadz Zezen ya. Kebetulan di tetangga saya itu, memang kalau saya lihat misalnya pulang sholat berjamaah, saya selalu dengar, biasa dia putar ceramah. Saya coba tanya dia. Saya tanya dia. Saya pertama disuruh tanya ke, ada satu nama Pak Hasbi rahimahullah ta'ala, sudah meninggal. Beliau juga di Wahda waktu itu kan. Kemudian saya tanya, kebetulan setelah itu saya tanya beliau, oh iya ada memang. Ustadz Zezen suka mengisi juga. Beliau juga suka mengisi di Masjid Abu Bakar. Saya ketemu. Apalagi kalau tidak salah, beliau rutin mengisi di TV ya. Beliau punya kajian tetap waktu itu. Waktu itu kalau saya tidak salah, kajian kitab Fathul Majid. Waktu itu saya ingat, kajian sore. Kemudian kajian ada yang di masjid-masjid lain. Kalau di Abu Bakar itu kajian Fathul Majid waktu itu. Tetapi saya disampaikan waktu itu kalau mau ketemu, kebetulan katanya beliau ada daurah waktu itu tentang Syiah, membahas buku Tijani itu, Tijani, bedah buku. Akhirnya aku saya lupa judulnya itu. Saya datang lagi ke situ. Jadi saya datang ke situ itu, Ustaz. Pokoknya masih pakaian. Saya datang kemudian duduk di belakang saya. Saya ikut kajian, saya cuma duduk di belakang lihat sampai selesai kajian. Setelah kajian saya datang ketemu Ustaz, boleh konsultasi? Tetapi waktu itu kan sudah mau salat zuhur. Waktu itu akhirnya sudah, kalau begitu mau kita salat zuhur dulu di Arafur Rahim. Setelah itu oke. Saya ikut salat zuhur, Ustaz. Saya ikut ke Arafur Rahim, saya salat zuhur bersama dengan beliau. Setelah sholat, saya mulai bertanya, memberanikan diri. Saya ini pemain band, saya ingin tanya bagaimana hukumnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan. Dan itu penjelasan yang sama sekali tidak pernah saya dengar. Wallahi tidak pernah saya dengar. Selama ini saya hanya menimbang-nimbang antara benar dan salah. Selama ini hanya menimbang-nimbang. Yang penting kan kita tidak maksiat. Maksudnya kita tidak minum khamar, kita tidak narkoba. Yang penting kita hanya menghibur orang, kita juga kan cuma cari uang saja. Selama ini hanya sampai sebatas itu.
Tetapi dengan penjelasan beliau yang sangat gamblang menyebutkan surat Al-Luqman ayat yang ke-6, kemudian bagaimana tafsiran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang yang dimaksud dengan al-ghina itu adalah musik. Di situ tiba-tiba secara spontan saya kemudian menangis, Ustaz. Saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak tahu kenapa saya menangis. Saya hanya menangis saja. Saya hanya menangis. Mungkin selama ini yang menjadikan saya gelisah, inilah yang saya cari selama ini. Ya, ini yang saya cari selama ini. Akhirnya setelah saya menangis, saya langsung tanya waktu itu, Ustaz, bagaimana dengan teman-teman saya begini? Ustaz langsung sampaikan sama saya yang sampai sekarang itu saya masih ingat. Beliau mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik. Berarti saya harus keluar kan? Kalau begitu otomatis. Sudah, setelah itu saya langsung putuskan, Ustaz. Saya telepon teman-teman waktu itu, kita mau ada konser di luar kota waktu itu. Tetapi saya telepon teman-teman, saya ingin minta waktu untuk ketemu. Saya oke. Mereka heran juga kok, saya tiba-tiba minta ketemu. Tiba-tiba. Jadi waktu itu ketemu di rumahnya salah satu teman itu, tempat memang base camp kita, ya. Kita ketemunya di situ. Akhirnya saya ketemu di situ, langsung tanpa ada angin, tanpa ada hujan, saya langsung mengutarakan keinginan untuk keluar. Saya sebutkan ini alasan yang sifatnya pribadi dan sifatnya, saya sebutkan alasan-alasan saya, Ustaz. Kemudian saya katakan seperti itu. Akhirnya teman ini kan alhamdulillah orang-orang yang memang punya basic pendidikan, sehingga dia mengatakan ya kalau sudah itu alasanmu, kita tidak mungkin menolak ya. Kita tidak mungkin menolak. Kalau sudah itu alasan yang prinsip, ya mau apa gitu. Oke. Dan saya juga waktu itu sampai mengatakan begini, saya keluar dan alat-alat saya juga saya ambil, tidak boleh dipakai. Tidak. Saya sampai seperti itu, Ustaz. Jadi alat-alat saya, gitar saya, efek saya, itu saya ambil. Wah, gitu. Mereka ekstrim kali nih kawan satu nih. Kita kan bagaimana ya, saya dengan teman-teman itu, Ustaz, ya Allah, itu sudah kayak saudara, gimana ya kita ya. Betul. Artinya saya menjelaskan ini, mereka paham lah. Mereka paham karena ini masalah yang sangat prinsipil. Saya juga sebelumnya sudah ngobrol sama teman, sama sahabat saya yang satu ini tentang keinginan ini. Dan sebenarnya beliau juga punya keinginan seperti itu, tapi beliau lebih banyak dikuasai oleh karena pertemanan, sehingga beliau tidak keluar waktu itu. Saya saja yang keluar. Jadi setelah saya keluar itu, Ustaz, jadi nanti setelah keluar itu baru saya pusing. Enggak, saya pusing, maksudnya tiba-tiba muncul semacam rasa was-was dalam diri tuh. Bodohnya kan keluar begini. Ya. Jadi setelah saya keluar itu, Ustaz, itu saya menghilang kurang lebih 2 tahun, Ustaz. 2 tahun itu saya tidak sama sekali muncul di teman-teman. Saya tidak muncul di mana-mana. Saya hanya di rumah, antara ibu, di sekolah. Kemudian waktu itu saya mulai ikut kajiannya Ustaz Zaizan. Kemudian Ustaz Zaizan waktu itu kajiannya di Masjid Abu Bakar. Kemudian nampaknya cerita saya sudah agak tersebar begitu. Akhirnya saya diminta bergabung waktu itu di Wahda Islamiyah. Saya alhamdulillah bergabung waktu itu sama dengan teman-teman. Jadi circle saya hanya itu saja, Ustaz. Saya sama sekali tidak bertemu dengan teman-teman. Kenapa? Karena berat sekali, Ustaz. Itu saya rasakan sendiri bagaimana kecintaan saya luar biasa sama musik itu, Ustaz. Saya sampai kadang-kadang main musik sampai menangis sendiri. Tapi begitulah saya berjuang. Jadi saya jangankan untuk ketemu, saya lihat orang saja, Ustaz. Misalnya lihat orang dari masa lalu, ketemu misalnya ada teman yang datang, itu seperti membalikan saya di masa lalu yang dulu. Jadi makanya kenapa saya tidak mau ketemu dengan mereka. Kenapa? Karena setiap kali saya melihat mereka, setiap kali itu kayak semacam ada rasa galau di dalam diri. Ya, di dalam diri sendiri waktu itu, Ustaz. Jadi saya sudah selama kurang lebih 2 tahun kalau saya tidak salah itu, saya memang tidak, mereka itu tidak tahu di mana keberadaanku. Jadi saya tidak ditahu. Di mana rimbanya? Di mana rimbanya. Jadi saya hanya di rumah. Mulailah waktu itu ibu dia ajak saya untuk ikut honor. Jadi saya waktu itu honor. Kemudian saya di Abu Bakar banyak dengan teman-teman ikut tarbiyah, mulai dari belajar agama intensif di situ sampai juga ikut kajiannya Ustaz Zaizan, sampai kemudian ya berjalan sebagaimana yang antum tahu saya ceritakan. Nanti setelah
kurang lebih 2 tahun, ya itu saya ingat tahun 2000, saya keluar di tahun 2005 atau 2004 lah. Setelah itu saya menjalani, nanti setelah itu saya menikah, barulah kemudian sudah agak stabil ya. Setelah itu baru kemudian mulailah ketemu dengan teman-teman Ustaz. Alhamdulillah teman-teman juga sampai saat ini. Saya ingat itu waktu saya kumpulkan mereka, saya cuma bilang begini, semoga Allah mempertemukan kita dalam situasi yang bukan dalam situasi ini. Dan saya pernah rasakan itu sekali Ustaz. Mungkin sekitar 10 tahun atau setelah itu. Kita sama-sama itikaf di sini Ustaz. Itu teman-teman saya datang. Teman-teman lama dulu yang teman-teman band yang teman-teman band dulu Ustaz. Dia datang itikaf di sini. Ya dia ingin coba katanya itikaf. Oh iya. Itu saya senang sekali. Artinya alhamdulillah sudah ada yang ikut pengajian, tetapi meskipun yang lain belum, tetapi alhamdulillah Ustaz mereka juga sholat. Ya, saya tahu juga mereka sholat. Kemudian juga bahkan ada salah satu orang tua dari sahabat saya ini yang tadinya memberikan sokongan sama kita, beliau masih hidup sekarang juga sudah aktif pengajian. Masya Allah. Beliau yang paling luar biasa, rambutnya sudah putih semua Ustaz. Ya, kakinya beliau itu sudah diamputasi, ya. Tapi beliau masih ikut bahasa Arab, beliau ikut belajar bahasa Arab intensif, luar biasa Ustaz. Itu orang tua saya, sudah seperti orang tua saya juga beliau. Kurang lebih seperti itu perjalanan. Sekarang setelah sekarang saya pikir-pikir, ya kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan, kemudian melalui sebab orang-orang yang kemudian saya temui, mungkin ya kita sudah. Saya kadang-kadang dulu menangis Ustaz. Artinya saya kalau ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ada kebaikan di dalam hati mereka, pasti Allah menjadikan mereka mendengar. Saya kadang-kadang merasa, apakah saya ini berharga ya Allah sampai Engkau menjadikan saya bisa mendengar, ya. Artinya itu yang menjadi kadang-kadang ini saja Ustaz. Cuman ya sekarang dengan perkembangan media sosial dan perkembangan internet kan, fitnah ini sangat besar juga Ustaz. Jadi sehingga ya mungkin juga melalui kesempatan ini ya, mohon doa dari teman-teman pemirsa yang mungkin mengikuti, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan, karena kita tidak tahu ini terkadang ini hati berbolak-balik. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Ustaz. Masya Allah. Ustaz Faris, bagaimana kan antum minta gitar dan perangkatnya itu kemana? Setelah itu gimana nasib gitar-gitar dan perangkatnya? Nah, itu jarang saya cerita dulu. Itu memang saya tidak terima, kecuali sama beberapa teman waktu itu. Jadi memang jadi baru kita bongkar kali ini di podcast ini. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Jadi gitar itu kan saya simpan di rumah, Ustaz. Efek saya ternyata masih bisa digunakan. Waktu itu karena efek saya, kebetulan ada teman, ya Ustaz tahu juga lah, salah seorang Ustaz di Kolaka itu, saya sampaikan sama dia, saya punya efek, siapa tahu bermanfaat. Oh boleh, saya bawakan beliau itu efek, Ustaz Rudi waktu itu. Jadi pakai untuk menjernihkan volume suara. Saya bilang, cuma ini mungkin yang bisa bermanfaat. Waktu itu. Berarti yang hijrah bukan cuma antum, tapi efeknya antum juga hijrah ini. Nah, Ustaz, efeknya juga hijrah. Saya bilang asal jangan pakai suara distorsinya nanti ribut. Jadi satu ketika, jadi kan gitar saya itu ada 2. Saya punya gitar 2 waktu itu. Ini yang susah hijrah ini, gitar. Iya, jadi saya sudah hijrah, gitarnya masih ada saya pegang, saya tidak kasih dengan teman-teman. Barang-barang itu saya pegang supaya tidak digunakan. Saya cuma taruh di rumah itu, Ustaz, saya cuma taruh di rumah. Ya, itu gitar berharga lah, itu gitar termasuk salah satu gitar-gitar yang vintage lah kalau orang bilang. Ya, jadi waktu itu tiba-tiba saya lagi duduk-duduk di kamar, setan mungkin menggoda. Saya buka itu gitar Ustaz. Tiba-tiba enggak tahu kenapa. Ya. Tiba-tiba saya buka, saya lap tuh karena berkarat. Saya takut berkarat, saya lap. Kemudian saya mainkan sedikit. Tapi tidak pakai alat. Kalau kita disini kan nanti dicok baru dia bunyi. Saya cuma mainkan sedikit saya mainkan.
Setelah saya lepas, astagfirullah. Saya bilang, kenapa ini? Akhirnya setelah itu saya telepon lah. Ada beberapa orang sahabat, saya telepon, bisa ketemu? Bisa. Tiba-tiba mereka kaget, saya telepon, saya datang di rumahnya, saya bawa gitar. Jadi gitar 2 itu dengan casingnya, saya bawa. Sini ikut. Kemana? Pokoknya ikut saja. Ikut, kita pergi ke rumahnya teman yang satu. Jadi pada saat itu qadarullah, saya bismillah. Saya buka gitar, saya langsung hancurkan waktu itu pakai palu-palu. Saya bilang, pinjam palunya antum. Jadi saya pakai palu-palu waktu itu. Ya malam-malam waktu itu, saat malam hari. Jadi tidak ada orang yang lihat. Kasih hancur, setelah hancur saya buang di kali sana karena kan kalau saya tidak salah waktu itu kan sempat bertanya juga sama antum, Ustaz. Waktu antum ada itu saya sempat bertanya bagaimana status alat musik. Kalau saya tidak salah saya bertanya sama antum itu, Ustaz. Antum juga waktu itu belum memberikan jawaban karena Ustaz Zain juga saya tanya waktu itu belum memberikan jawaban bagaimana statusnya, karena kan gitar itu tidak digunakan kecuali itu. Beda kalau misalnya sound system atau yang lainnya itu kan bisa digunakan untuk dakwah. Tapi kalau gitar kan manfaatnya tidak lain kecuali itu. Sehingga waktu itu saya simpan karena saya tunggu jawaban sebenarnya. Saya simpan di rumah itu karena saya tunggu jawaban ini kira-kira masih bisa enggak dimanfaatkan. Maksud saya bisa enggak saya jual, kira-kira uangnya saya ambil. Saya pakai untuk yang saya sedekahkan. Tetapi waktu itu kalau saya tidak salah juga mungkin dengan sifat warnanya Ustadz juga belum berani memberikan jawaban. Sehingga saya simpan. Tetapi karena saya lihat wah bahaya juga pengaruhnya ini sama saya. Akhirnya kemudian saya hancurkan gitar itu, saya buang setelah itu. Jadi setelah itu ya sudah tidak ada lagi yang saya pikir mungkin Ustaz. Mau dijadikan pengganjal lemari juga terlalu besar. Ada juga saya lihat teman-teman kadang dia posting. Saya lihat dulu banyak, setelahnya saya lihat kan banyak anak hijrah. Tetapi saya lihat mereka posting bagaimana gitar dibakar. Cuman kalau menurut saya ya sebaiknya jangan. Ya, enggak terlalu begitu, enggak perlu gitu ya. Enggak usah terlalu diekspos, kayak bagaimanapun juga. Betul. Ya kita juga punya perasaan juga ya. Kita tidak, betul. Saya juga tidak bisa munafik dengan diri saya. Saya ini manusia biasa. Apa kadang-kadang di dalam hati itu, namanya kita hidup dengan musik selama bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba mendengarkan sesuatu, kadang-kadang hati ini tiba-tiba cenderung. Tetapi begitulah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan mengampuni ya. Kesalahan-kesalahan di masa yang lalu. Nah, mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi apa kegiatan sekarang, Ustaz Faris? Alhamdulillah, jadi saya merasakan betul setelah saya hijrah itu Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memperbaiki kehidupan saya, Ustaz. Saya diberikan karunia untuk bisa menikah. Alhamdulillah menikah juga melalui sebab di lembaga Wahda Islamiyah. Alhamdulillah saya juga banyak bersyukur bergabungnya saya di sana, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan teman-teman, dengan para asatidz ya. Saya juga juga di sana, alhamdulillah. Hanya saja saat ini memang karena saya kemudian fokus bersama dengan Ustaz Zain karena beliau mendirikan lembaga, jadi saya tidak bisa artinya mengambil tanggung jawab dan bisa saya sia-siakan nanti, sehingga saya fokus kemudian di sini. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memperbaiki kehidupan saya. Saya betul-betul diperlihatkan dengan mata saya bagaimana siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Saya kemudian waktu itu mulai honor dan alhamdulillah Ustaz, saya di antara umur terakhir yang lulus database untuk PNS waktu itu. Ikut tes. Saya mau jadi PNS, Ustaz. Saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya waktu itu tapi kan ibu saya kan seorang kepala sekolah, dia bilang, "Sudah kamu honor saja." Akhirnya saya ikut honor. Setelah saya tahu nama saya keluar untuk ikut tes, saya tidak mau ikut itu, Ustaz. Datang ibu saya di rumah, bawakan nomor tes ini Mi. Saya bilang saya tidak mau. Akhirnya ibu saya pulang. Ketika saya melihat punggung ibu saya pulang di hadapan rumah saya, tiba-tiba saya merasa bersalah, Ustaz. Saya merasa bersalah. Saya bilang mungkin ibu saya sedih. Akhirnya setelah itu saya susul ke rumah orang tua. Saya susul, kemudian saya ikut tes. Masya Allah. Ya Allah, ternyata oleh sebab itu saya lulus. Ya, saya lulus. Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya juga kesempatan untuk bisa haji. Alhamdulillah, bukan saya yang saya dibayarkan. Oh, yang tamu raja ya, atase gitu ya? Bukan, Ustaz, bukan. Kebetulan ada keluarga waktu itu. Dia tidak punya makam. Dia mau daftarkan saya bilang, saya tidak punya uang. Saya bilang, saya mau bayar pakai apa? Tidak. Nanti daftar saja, siapa tahu ada kemampuan. Ternyata setelah pelunasan, dia yang mampu. Saya kemudian dibayarkan temani dia. Jadi, alhamdulillah berbagai macam
kemuliaan yang saya dapatkan setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan saya. Dan hubungan saya juga mendapatkan teman-teman baru, dan hubungan saya dengan teman-teman yang lama tetap alhamdulillah tetap berjalan dengan baik sampai saat ini, Ustaz. Dan semoga antum bisa menjadi asbab mereka juga semakin giat dan fokus untuk hijrah insyaallah. Teman-teman lama itu. Nah, insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Masyaallah. Subhanallah. Saya subhanallah, orang bilang berdiri bulu-bulu saya ini mendengar kisahnya antum. Dan tidak terasa ini Ustaz Faris sudah 1 jam ini kita ingin rasanya berlama-lama dengan antum. Tapi sebelum saya mungkin minta permintaan khusus dari antum untuk menutup majelis kita dengan ada tilawah sedikit ya ala kadarnya mata yassara minal Quran, kemudian closing statement. Ada beberapa inspirasi di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi, kegalauan dan ruang kosong yang antum istilahkan dalam hati itu mengingatkan saya dengan hadis Nabi SAW, al-ithmu mahaka fi sadrik, yakni dosa itu adalah sesuatu yang membuat engkau galau. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat antum berusaha mencari kelezatan di dunia musik dan kelezatan di dunia hijrah, mengingatkan juga saya perkataan Ibnu Qayyim yang mengatakan tidak akan berkumpul dalam hati seseorang kegandrungan dan kecintaan terhadap musik dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Masya Allah. Dan juga yang paling utama ini, dan ini mungkin yang menjadi pesan utama kita di podcast kali ini, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya ini poinnya nih, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan insyaallah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Faris. Subhanallah. Baik, terakhir Ustaz, sebelum antum closing statement ini, ya, pesan-pesan terakhir. Ya, dan perlu juga saya sampaikan ya, mohon maaf kepada para pemirsa. Antum bisa mengambil faidah dari live atau kegiatan antum di media. Ya, tulis saja Faris Abdul Ma'mun Mu'adz TV. Di situ antum insya Allah akan mendapatkan program-program beliau, terutama yang berkaitan dengan masalah remaja. Kalau tidak salah antum mengampu rubrik konsultasi remaja atau seperti apa? Bisa diceritakan sedikit, Ustaz? Iya, obrolan seputar remaja itu salah satu program yang sudah ada dari awal berdirinya radio. Itu hampir setara dengan mungkin alhamdulillah Ustadz Zezen kan punya program Tafsir Al-Muyassar ya, sampai hari ini tuh. Jadi saya membiasakan diri bagaimana biar sedikit yang penting istiqomah. Alhamdulillah Ustadz, anak ini di program jadi moderatornya Ustadz Zezen itu sampai hari ini semenjak buka. Jadi belum pernah diganti. Ya. Pendamping khusus. Jadi obrolan seputar remaja juga itu anak mengampu. Awalnya memang waktu itu cuman mengangkat inspirasi sebenarnya waktu anak hijrah ya kan. Ternyata setelah itu berlanjut, ya sesuai dengan pembahasan. Sekarang juga masih jalan karena sudah ada Mu'adz TV sekarang, jadi dia tergabung dengan program Mu'adz TV. Ya, program Mu'adz TV. Tetapi walaupun kontennya mungkin sifatnya monoton ya, tetapi anak usahakan untuk tetap bisa ada ya, artinya tetap bisa berjalan terus, mudah-mudahan memberikan keistiqomahan. Nah, Ustaz. Masya Allah. Bahagia sekali mendengarnya Ustaz Faris. Baik, bisa antum tutup majelis kita dengan sedikit menyumbangkan suara tilawah antum Ustaz. Karena saya juga biasa ikuti live-nya. Biasa saya ikuti live-nya antum jadi imam di ICM. Antum juga kalau tidak salah punya rubrik mengajar tajwid. Masya Allah, berbagilah sedikit, kata orang Malaysia. Ya, mata yassar minal Quran. Fadhal. Jazakumullah khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum mengingatkan kita juga lewat ayat ini bahwa sebesar apapun masa lalu kita dan sebesar apapun dosa-dosa kita, dan tidak ada dosa melebihi dosa kesyirikan. Tapi dalam surah ini di akhir Al-Furqan Allah mengatakan sampai yang melakukan kesyirikan, yang membunuh jiwa, kemudian juga melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, ya ini dosa-dosa yang sangat besar. Ya, bahkan kalau seseorang mati dalam keadaan syirik, dia bisa kekal di dalam neraka. Ya, tetapi setelah itu Allah mengecualikan illa man tab, ya, kecuali orang yang bertaubat. Kemudian dia beriman kepada Allah. Ya, wa amila amalan salihah. Kemudian dia mengerjakan amalan saleh, mengikutkan keburukan dengan kebaikan, maka Allah bukan cuma mengampunkan dosanya, malah lebih dari itu. Keburukan yang mereka lakukan di masa silam, yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ya, keburukan-keburukan mereka diganti dengan kebaikan dan pahala di sisi Allah. Ini luar biasa sekali ayat yang antum pilih juga, Ustaz Faris. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan sudah hadir di acara podcast kita yang sederhana ini. Ustaz Faris 1 jam lebih tidak terasa. Ya, mungkin ada pesan terakhir, Ustaz. Pesan terakhir sebelum kita berpisah. Tafadhal. Ya, mungkin pesan terakhir yang pertama, jangan berhenti untuk senantiasa introspeksi diri dan bertaubat dari dosa-dosa, karena saya yakin bahwasanya seluruh kesulitan yang kita hadapi itu karena sebab dosa, dan seluruh kebahagiaan yang kita capai karena juga kita meninggalkan dosa. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa berintrospeksi dengan diri kita, untuk senantiasa bertaubat dan terus bertaubat dan memperbaiki diri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberuntungan bagi kita. Kemudian mungkin pesan yang kedua, selalulah menjaga sifat rendah diri kepada siapapun itu. Hargai setiap orang yang pernah berjasa dengan kita, siapapun dia. Jangan mudah untuk kemudian melupakan orang lain, karena setiap orang yang telah menanamkan kebaikan kepada kita itu tidak akan pernah mungkin dilupakan. Jadi sekalipun mungkin saya mungkin bilang amnesia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa orang-orang yang pernah berjasa dengan kita. Sehingga dengan demikian hargailah setiap orang, kemudian jadilah orang yang selalu berupaya untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Mungkin demikian Ustaz apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya juga sangat terinspirasi dengan Ustaz Harman, Masya Allah, yang dengan perjuangannya kita hanya bisa turut mendoakan, mudah-mudahan Ustaz dan juga bersama dengan rekan-rekannya semua, keluarga dijaga oleh Allah dan bisa memberikan kebaikan yang banyak. Demikian. Oh iya, aku sampaikan salam saya secara khusus untuk Ustaz Zazen, dan juga salam buat kru Mu'adz TV yang ada di studio sekarang. Ya, mereka di balik layar, ya di MIM TV juga ini mereka di balik layar tidak nampak, tetapi ya boleh jadi pahala mereka lebih besar dari kita ini, Ustaz Faris. Tergantung keikhlasannya.
Ya, orang-orang di balik layar yang tidak nampak tetapi yang sangat vital. Ya, kalau mereka ngambek tidak bisa tayang kita. Ya, jazakumullah khairan. Sampai jumpa lagi Ustaz Faris, insyaallah. Ya, jangan bosan untuk kami undang lagi ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa kita cukupkan sampai di sini podcast kita. Kita akan berjumpa di episode berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa saddadallahu khata'ana wa khata'akum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran habibi. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Masyaallah, mantap. Mantap. Ya, insyaallah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.